Tadi belum kenalan gak sih? Hai guys, welcome to podcast KPX. Apa kabarnya nih teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu. Di episode kali ini, saya Nurul Alfa yang akan nemenin kalian dengan tema gaya hidup dan mindset. Nah, tentunya saya nggak sendirian. Di sini kita akan ditemani sama pembicara hebat yang dulunya merupakan ketua himpunan dan merupakan duta kampus UNS dan juga memiliki segudang prestasi. Mari kita kenalkan Mas Ade. Halo teman-teman semuanya, halo bro. Halo Kak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Masnya sendiri? Alhamdulillah sehat, semoga teman-teman di rumah juga sehat semuanya. Iya. Sebelumnya boleh perkenalan dulu Mas Oke, sama kesibukannya. Oke, siap. Nah, sebelumnya Nurul dan teman-teman semuanya, kenalin nama aku Adli Rizky Ansori. Biasanya dipanggil Dea, Rizky, Ansori atau siapapun itu bisa, yang penting nama aku. Saat ini berusia 22 tahun dan kesibukanku sehari-hari, actually aku lulus tahun lalu. Aku angkatan 2019 keuangan perbankan dan baru lulus tahun lalu. Wah, merupakan prodi kita sendiri nih Mas. Iya, kita masih satu prodi lah ya. Terus aku melanjutkan di S1 Manajemen UNU. Kita masih sebelahan. Jadi kesibukan aku sekarang kuliah dan juga aku kayak ikut di beberapa kegiatan sosial. Jadi kan aku di semester akhir nih. Jadi semester akhirku itu ikut KKN dan selain itu aku kayak misal di Jogja atau di daerah Ponorogo itu ada kayak kegiatan sosial yang walaupun aku nggak terjun langsung kayak bisa open donasi ataupun itu aku biasanya mengikuti. Jadi kayak kegiatan sosial yang biasanya aku ikuti itu tergantung situasional dan kondisionalnya. Jadi kesibukan aku lebih ke arah kuliah dan itu. Kalau organisasi ataupun itu untuk sekarang mungkin nggak dulu ya. Tapi berarti pas mengikuti kegiatan yang ada di kampus juga yang ada di rumah juga. Kalau di kampus lebih ke kuliah, kalau enggak mungkin UKM yang enggak resmi dalam artian enggak yang aku ikut dalam anggotanya, tapi lebih ke jalin relasi aja sih. Kalau diri Mas sendiri dalam menjalankan kehidupan kayak tadi menjalankan perkuliahan, event di rumah, itu mindset Mas itu sendiri apa sih? Oke, kita udah mulai masuk ke topik nih, mindsetnya kayak gimana. Kalau dalam menjalankan seluruh aktivitas ya teman-teman atau Nurul sendiri ya. Kalau menurut aku pribadi, sebelumnya di sini mungkin kita sharing-sharing aku sendiri ya. Jadi aku gak pengen menggurui, kita masih sama-sama mahasiswa, jadi kita sharing-sharing aja. Kalau menurut aku pribadi, mindset itu adalah cara kita berpikir untuk mencapai tujuan atau visi-misi kehidupan kita. Nah kalau dihubungkan dengan tadi mungkin waktu kuliah atau kegiatan-kegiatan ya, mindset itu sangat mempengaruhi hal tersebut. Jadi kalau kita mau melakukan kegiatan atau apapun itu, mindset lah yang menentukan. Kayak contohnya robot kan digerakkan oleh suatu sistem ya. Begitupun manusia yang menggerakkan adalah otak. Dan otak itu berhubungan dengan yang namanya mindset atau pola pikir kita dalam menjalankan sesuatu itu tadi. Jadi kalau ditanya mindset itu apa, ya cara kita untuk berpikir, menentukan decision making, mengambil keputusan untuk melangkah ke depannya akan X, Y, Z atau apapun itu. Kalau aku seperti itu sih. Dari mindset sendiri tuh ada mindset yang baik, mindset yang negatif, atau gimana Mas? Kalau ditanya mindset yang baik, negatif itu ya ada. Jadi mindset itu kalau dari aku itu ada dua, mindset positif sama negatif. Kalau mindset positif itu biasanya kita sudah menentukan apa yang kita mau, visi misi kita sudah kita tentukan. Nah mindset positif ini mengarahkan kita ke visi misi kita. Nah gangguan dari luar itu bisa membuat itu tadi mindset negatif muncul. Jadi kayak mindset positif dan negatif itu sebenarnya beriringan kalau menurut aku. Jadi ketika kita mau menjalankan sesuatu, semua orang deh, kayak Nurul sendiri pun atau aku ya, aku mau X nih, aku pengen X, gimana caranya aku mau dapetin X, otomatis mindset kita positif dong, supaya mendapatkan itu. Tapi kan kita nggak akan tahu walau ketika mungkin lingkungan nggak mendukung. Akhirnya banyak orang mungkin yang ngomongin kita, yang membuat kita bisa aja terpengaruh oleh omongan mereka. Akhirnya, jadi mindset positif itu sendiri tuh bisa terpengaruh menjadi negatif karena omongan orang lain. Iya, salah satu faktornya adalah omongan orang lain. Jadi kayak kita yang awalnya kekeh nih positif seperti ini, X mau seperti X, mau seperti Y, tapi tiba-tiba keluarga, lingkungan atau globalisasi atau apapun itu membuat stigma pikiran kita berubah jadi negatif, itu kan bisa pengaruh juga kan.
Jadi kita harus bisa bener-bener ngatur pikiran kita sendiri dong Mas. Betul, karena yang menjalankan kehidupan kita sendiri kan. Apapun itu deh, kita nggak bisa, istilahnya kalau Jawanya itu jaga nih ya. Jaga nih tahu kan, menjagakan mungkin orang lain atau teman kita. Kita kan hidup di diri kita sendiri dengan kaki kita sendiri. Jadi apapun itu keputusannya di kita. Jadi kalau ada orang yang membawa hal-hal negatif, ya kita gimana caranya untuk bisa membuat negatif itu hilang gitu loh. Tapi gimana tuh Mas biar pikirannya positif terus nggak yang negatif gitu? Susah ya kalau itu, sebenarnya susah. Cuma kalau ditanya biar bisa positif terus itu gimana? Menurut aku karena tadi positif dan negatif itu beriringan ibaratnya ya. Jadi ketika ada negatif yang datang ke kita, ya udah aku ubah aja jadi hal yang positif. Jadi ketika ada serangan dari luar ya ibaratnya ya, kita udah bikin benteng tinggi nih, tapi tiba-tiba ada yang naik sampai masuk gitu kan. Gimana caranya agar negatif itu jadi positif, ya kita transfer energinya. Jadi kalau misal ada orang yang memberikan head comment, atau misal orang yang merendahkan kita, meragukan kita dalam meraih tujuan itu, gimana caranya kita menunjukkan ke diri kita bahwa diri kita itu sebenarnya bisa. Setelah itu kan orang lain bakal melihat, oh ternyata dia memang bisa nih, nggak seperti yang bisa lawan itu nggak yang kayak mereka bilang. Dari situ bisa akhirnya positif terus kan pikiran kita. Negatif tuh wajar, akan selalu ada di kehidupan kita, even sampai kita tua, sampai kita meninggal akhir hayat pun akan selalu ada seperti itu. Tapi gimana cara kita menempatkan diri dan mengubah pola pikir kita yang negatif, yang nggak penting itu tadi jadi hal yang positif. Tapi mindset sendiri tuh bisa mempengaruhi seseorang dalam meraih kesuksesan nggak Mas? Kalau ditanya mempengaruhi kesuksesan atau enggak, jawabannya iya. Kalau menurut aku ya, karena kan tadi baliknya aku bilang di awal bahwa mindset itu kan cara kita berpikir dalam meraih visi misi atau tujuan kita. Jadi ketika mungkin aku punya tujuan X, nah mindset kita main dong mau gimana caranya mendapatkan X itu. Jadi kalau misal mindset kita positif, ya kita akan mendapatkan mimpi kita. I can get my dreams. Tapi ketika ada hal negatif dan kita nggak bisa memfilter, kita malah terpuruk dengan kenegatifan itu. Ya udah kita akan stuck di situ aja, nggak bisa untuk. Berarti kalau kita negatif ya di situ terus nggak bisa berkembang karena kita fokus ke negatifnya, nggak fokus ke positif yang udah kita bangun dari awal. Oh gitu ya Mas. Kalau tadi gitu Mas, seseorang tuh kadang tuh takut kalau mau menjalankan sesuatu, jadi nggak jadi dilakuin sama dia. Gimana tuh Mas cara mengatasi rasa takutnya? Itu relate gak sih sama kita juga, sama pribadi juga, sama teman-teman sama teman-teman semuanya juga ya. Kalau takut sebenarnya wajar, malah kalau kita takut itu berarti tanya kita serius, ya nggak sih? Serius. Iya kan? Kalau kita takut dalam menghadapi sesuatu berarti apa yang kita hadapi itu serius dan kita nggak main-main. Dan itu memang perlu, kita harus takut dong. Nggak mungkin kita punya mimpi X terus kita ya udahlah yang penting jalan, yang penting ini nggak peduli apapun itu, nggak ada rasa takut-takutnya nih. Akhirnya apa? Jatuh. Ketika jatuh balik lagi nggak mau, karena apa? Dia nggak merasakan apa yang namanya ketakutan. Jadi kita maknai aja ketakutan itu sebagai suatu bentuk feedback terhadap diri kita biar kita terpacu untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Oh, jadi gimana cara kita itu mengubah rasa takut itu menjadi suatu hal yang bisa dibalikkan gitu, menjadi feedback pemacu kita. Feedback supaya lebih maju. Oh iya. Betul. Sebenarnya gaya hidup sendiri itu berpengaruh nggak cuma sama kesehatan fisik, sama mental kita? Oke, kalau menurut aku pribadi, kalau misal gaya hidup pengaruh ke, ini fisik dulu ya kita bahasnya. Kalau gaya hidup pengaruh ke fisik, menurut aku pengaruh banget sih. Karena kan gaya hidup kan kayak contoh kita memetakan nih, kalau gaya hidup yang baik ya, menurut aku ini gaya hidup aku. Jadi ketika aku tidur 8 jam sehari, terus aku jaga pola makan aku, jaga olahraga aku, jaga pikiran aku, menyempatkan untuk istirahat, untuk healing, atau sekedar untuk bisa merefresh pikiran, itu kan bisa dinilai bahwa aku merasa fit atau baik kan. Yaitu bisa ngaruh ke fisik aku, otomatis fisik aku akan selalu sehat, selalu bersemangat. Hidup sehat gitu. Iya, menerapkan hidup sehat yang membuat kita selalu bersemangat kan untuk menghasilkan ke depannya. Nah, kalau misalnya itu sebaliknya, itu juga bisa pengaruh. Jadi kayak kita nggak teratur atau mungkin tidurnya 1-2 jam. Iya, kayak misal aku tuh kan paling pengaruh ya kayak gitu. Misal aku tidurnya cuma 2 jam, aku nggak makan sehari gitu ya contoh. Atau enggak aku lagi banyak banget pikiran, itu akan mengganggu ke fisik aku, tiba-tiba besoknya aku sakit. Padahal nggak kenapa-napa tuh. Cuma karena kayak nggak jaga itu tadi, terus banyak pikiran itu tadi kan.
itu sangat berpengaruh ke fisik kalau dari aku. Mungkin di teman-teman aja yang kebal banget juga ada mungkin. Wow. Nurul mungkin juga bisa. Enggak, saya Oh enggak, tidak. masih normal. Mungkin lebih dari 8 jam tidurnya. Oh lebih ya? Itu kayaknya makan. Nah, kalau ke mental ya, kita bahas ke mental. Kalau dari aku 50-50 sih. Aku nggak terlalu paham tentang mental, tapi kalau menurut yang aku alami sendiri, gaya hidup itu lebih ke sudut pandang aku sih. Itu ngaruhnya ke mental ya, lebih ke membandingkan. Jadi kayak contoh mungkin Nurul punya gaya hidup yang baik, aku menilai nih, oh Nurul tuh gaya hidupnya ABC yang membuat dia tuh baik gitu menurut aku ya, walaupun aku belum tahu kalau menurut kamu baik atau enggak gitu. Ya. Nah, aku membandingkan gimana kok kayak gitu ya, artinya kan ke bawah dong, kepikiran sebenarnya ke mental itu tadi. Dan kalau bisa dibilang enggak juga enggak, karena kan gaya hidup itu lebih kepada cara kita menentukan apa yang mau kita lakukan, aktivitas kegiatan kita gitu ya. Dan itu kita yang ngatur gitu loh, kita yang menentukan mau jalan ke samping, ke kanan atau kemana pun, itu kan kita yang menentukan. Jadi kalau misalnya itu jatuh ke kanan atau ke kiri, itu kan resiko kita udah memplanning itu, udah tahu resikonya, ya gak akan ngaruh mental kalau tahu, karena kita udah tahu proksinya tuh mau kemana gitu. Kan biasanya kalau yang aku pahami, mental itu kan unconditional ya. Kalau misal tiba-tiba ada gangguan yang kita nggak prediksi dari dalam diri kita. Nah sebenarnya ini kan gaya hidup kan kita yang menentukan, kita yang planning, kita yang merencanakan. Jadi kalau menurut aku mengaruh ke mental 50-50, tergantung setiap orang kayak gimana. Oh berarti kalau gaya hidup tuh ngaruh nggak sih ke mental kita? Itu 50-50. Ya kalau menurut aku gitu. Tergantung seseorang gitu. Tergantung seseorang menyikapinya seperti apa. Ya. Kalau selain kesehatan fisik, terus mental, kalau gaya hidup tuh ngaruh nggak sama keuangan kita? Aduh, nah keuangan ya ini ya? Iya. Ngaruh banget sih. Benar. Kayak contohnya apa ya, kita mengatur, ambil contoh mahasiswa deh. Aku nggak tahu ya budgetnya teman-teman berapa, anggap aja rata-ratanya 1,5 gitu per bulan ya. Nah kalau aku pribadi misal nih, dalam 1 bulan tuh aku biasanya memplanning, dan aku kan tipe orang yang makan tuh cukup 1 kali, 2 kali. 1 hari 2 kali. 1 hari 2 kali. Nah, biasanya itu kan kadang dijamak ya. Jadi kayak dua kali dalam 1 kali gitu loh. Biasanya kayak gitu. Nah aku memplanning gitu, hari ini kan kalau misal 2 kali aku bisa estimasiin, ambil contoh kalau mau yang hedon banget bisa 20-an, atau enggak ambil contoh yang 15-an atau 10-an kan bisa kan sekarang. Aku bisa estimasi misal sehari harus 30.000, 30 dikali 30 kan 900.000, masih sisa 600.000 kan kalau 1,5. Nah itu 600 itu gimana biar bisa buat bensin, buat nongki sama temen-temen atau mau kemana pun. Jadi kayak aku lebih ngestimasiin itu. Kayak hidupku Harus di manajemen sendiri. ya harus dimanajemen dengan baik-baik. Gimana caranya kita mengelola keuangan itu dengan baik. Makanya gaya hidup pengaruh ke keuangan atau enggak, kalau aku pribadi dan mungkin teman-teman atau kamu juga relate ya, kalau itu sangat berpengaruh. Karena kalau gaya hidup kita yang ikut-ikutan, Hedon gitu. hedon, kayak misal sebenarnya kita nggak mampu nih, ambil contoh misal ya nanti bilang mampu, cuma mungkin dinilai ketika kita mengeluarkan itu semua akan habis, dan kita akan ya besok gak makan nih, Cuma karena ikut temennya beli yang gengsi. mahal ya, gengsi kan sekarang banyak tuh gengsi yang gede-gedean. Nah itu kan juga bisa berpengaruh ke keuangan kita. Itu tadi karena gaya kehidupan kita lebih ke ngikut-ngikut itu tadi. Kalau kebiasaan sederhana yang bisa mengubah gaya hidup kita itu menjadi baik itu gimana mas? Kebiasaan sederhana yang bisa mengubah gaya hidup menjadi baik ya, itu memposisikan diri untuk selalu melakukan aktivitas yang baik-baik, yang dinilai baik secara kesehatan atau secara mental itu dirasa baik, itu harus kita lakukan. Jadi kayak contohnya kalau misal kita mau melakukan kegiatan, kita harus tahu posisi kita. Kalau kita merasa itu enggak fit di diri kita, lagi nggak enak badan, ya kita nggak memforsir. Itu kan lebih ke arah kesehatannya. Nah kalau ke mental, ketika teman kita di dalam suatu organisasi, karena kita di himpunan ya, contoh di himpunan kan mesti ada orang yang contohnya mungkin troublemaker atau membuat kita harusnya nggak mikirin masalah dia, tapi kita harus membantu menyelesaikan masalah dia. Nah itu tergantung, kalau misal kita nggak harus membantu ya udah nggak usah. Kalau kita ngerasa kita nggak kuat, nggak harus untuk menyelesaikan itu, menurut aku nggak usah ikut-ikutan. Jadi dengan sesimpel kita memposisikan diri, ketika kita mampu ya kita harus membantu, tapi ketika kita enggak ya udah enggak. Jadi lebih tahu akan kedepannya itu mau seperti apa, biar kita enggak terforsir atau tertekan kayak ngerasa. Karena ada yang gini ya, kita ngebantu orang nih untuk melakukan sesimpel kegiatan apapun,
yang sebenarnya kita tuh bisa nggak bisa dilakukan bisa. Mau iya mau enggak gitu. Nah, dan kadang ketika kita udah melakukan kan kita kayak aduh ngapain ya, tahu gitu nggak usah. Kadang kita suka menyesal gitu kan. Nah itu kita harus mulai kayak berpikiran bahwa ketika kita mau ya udah ayo, tapi kalau enggak ya mending enggak daripada ada kata Kalau di kita tengah jalan. Iya, apalagi di tengah jalan tiba-tiba Enggak nggak jadi nggak gitu. jadi malah merepotkan ya mas. Ya malah mengganggu orang-orang di sekitar gitu. Nah kalau cara kita membangun gaya hidup supaya berfokus itu mas sama kemajuan diri kita sendiri itu gimana mas? Nggak mikirin orang lain, jadi kan katanya kan kalau membantu orang lain gitu kita harus sama diri sendiri dulu, itu gimana? Gaya hidup supaya tadi bisa berkembang ya istilahnya. Sama diri sendiri. Sama diri sendiri, lebih fokus ke diri sendiri gitu ya. Itu lebih tahu posisi, balik lagi ke posisi ya, pokoknya kamu nggak bakal hilang sama kata-kata posisi itu sendiri, karena kan memang ya balik lagi kita berdiri dengan kaki kita sendiri yang menjalankan kehidupan kita. Orang-orang di luar tuh, bahkan orang haters atau apapun itu sebenarnya cuma pelengkap aja menurut aku di kehidupan ini. Jadi apapun itu kalau kita menjalankannya, kita fokus terhadap diri kita, maksudnya kita tahu akan apa yang kita punya, kayak mimpi kita mau apa dan sebagainya, kita udah mengenali diri kita bisa fokus gitu loh. Kayak orang lain itu cuma sebagai bumbu-bumbu gitu kalau di masakan gitu kan. Jadi kita harus paham kayak gimana kita mau, mimpi kita mau apa dan sebagainya. Lebih ke kasarannya bodo amat sama orang lain, tapi fokus ke diri kita, fokus apa yang bisa kita kembangkan. Kalau kita cuma dengerin orang lain, kita nggak akan berkembang dong. Kita cuma berkutik dengan kenegatifan orang lain yang positif kita akan tertutup, akhirnya udah hilang. Orang lain senang dia akan berkembang, tapi kita akan semakin tenggelam. Wah, perubahan kecil yang dapat dilakukan ke gaya hidup kita untuk mencapai yang lebih baik sama lebih memuaskan itu gimana mas? Perubahan yang tadi gimana? Perubahan kecil yang dapat kita lakukan supaya hidup kita tuh lebih baik. Supaya lebih baik gitu ya, perubahan kecil supaya lebih baik. Perubahan kecil supaya gaya kehidupan kita lebih baik itu kita harus memplanning sih, memplanning mengenai kehidupan kita mau seperti apa. Jadi kegiatan kecil atau perilaku kecil yang kita lakukan adalah kita mulai menilai apa yang dirasa baik. Jadi kayak tadi aku bilang ya, sesuai experience aku, setiap orang beda-beda gaya hidupnya. Menilai baik belum tentu baik di orang atau ketika diterapkan gitu kan. Mulai dari sekarang melakukan kegiatan yang kecil itu mulai dari itu tadi, menilai. Jadi kita dari sekarang tuh harus mulai sadar bahwa oh ketika aku menerapkan gaya kehidupan ini baik nggak ya di aku. Ketika aku merasa oh baik nih, ya udah aku bisa melanjutkan ini. Kalau enggak ya udah aku tinggalkan. Jadi kita harus mulai mencari-cari terus jati diri kita dengan gaya kehidupan kita yang mix and match itu seperti apa, biar kita bisa menjalankannya itu enggak yang kayak plan gitu loh. Jadi kita bisa menerapkan itu terus-menerus karena kita udah cari tahu dulu nih, kita menempatkan oh di sini kayaknya bisa nih. Ketika jalan nanti di tengah-tengah putus enggak, kalau misal putus ya udah kita ganti. Jadi kita mulai cari-cari. Ibaratnya kalau misal puzzle kita nyerangin dulu gitu. Ketika udah bener full ya udah jadi full. Tapi kalau misal masih kurang kita ganti sampai akhirnya puzzle itu udah full. Berarti cara digali dulu ya mas, apa sih di dalam diri kita? Nah, hal kecil harus digali. Wah, nggak kerasa banget ya episode kali ini harus berakhir. Senang banget bisa ngomongin gaya hidup, mindset, merupakan topik yang penting banget nih buat kita. Saya sih berharap buat semua penonton bisa mengaplikasikan tips-tips dari Mas Dea supaya kita menjalani hidup yang sehat dan bahagia. Dan juga saya berterima kasih kepada Mas Dea yang udah nyempetin waktunya buat datang ke sini jauh-jauh dari Jogja. Dan seru banget tadi membahas gaya hidup sampai ke mindset. Dan untuk kalian yang menonton, semoga tayangan ini dapat menghibur dan bermanfaat. Dan untuk kalian, jangan lupa untuk saksikan episode selanjutnya. Akhir kata, saya Nurul Arifah dan saya Rizky. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Bye!